Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حريص عليها وأوجب تبشير بها ولا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga ini menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Ini adalah bukti kecintaan Allah sama kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berbicara dan bermunajat dengannya. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita mereka mendengarkan suara azan dan mereka dekat dengan masjid ini, akan tetapi tidak tergerak hatinya untuk melangkahkan ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka senantiasalah bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah agar kita bahagia, bukan menunggu bahagia baru kita akan mensyukuri terhadap nikmatnya. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Sembari bapak ibu ayah bunda duduk di rumah Allah ini, memperbanyak berselawat merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena satu-satunya amal yang tidak ada penjaringan itu boleh dilakukan dengan sadar tidak sadar. Siapapun yang berselawat kepada Rasulullah, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan di sisi Allah. Bayangkan pada saat kita duduk di sini beriktikaf dalam jangka waktu mungkin 20 menit atau 25 menit, kita bisa berselawat dalam 5 menit bisa berselawat 100 kali. Maka berapa ribu kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu berselawatlah sebanyak mungkin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nanti itu akan menjadi pengenal bagi beliau terhadap kita. Beliau pada saat melihat kita di kejauhan dan pada saat kita meminta syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ditandai. Di antaranya salah satunya itu adalah dengan orang-orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini 3 ayat yang menceritakan tentang barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah, kemudahan harta, kemudahan jabatan, kemudahan apapun dari segi profesi apapun yang pernah diakui oleh Allah. Wa inna sa'yakum lasyatta, apapun perbuatan, apapun pekerjaan kalian itu adalah anugerah dari Allah. Jadi jangan pernah berkecil hati. Maka saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ada jemaah pada saat dia meninggal, dia profesinya sebagai tukang beca.
Tapi bayangkan meninggalnya dia dalam keadaan sujud di hari Jumat, salat Jumat, sujud. Di situ Allah mencabut nyawanya. Kenapa? Karena kemampuan dia itu adalah sebagai tukang beca. Dan dia bersedekahnya tidak seperti orang-orang lain. Sedekahnya apa? Ada orang yang naik beca, kalau dia tidak mampu digratiskannya. Ada orang yang tidak ada uang, silakan, nggak apa-apa. Karena itulah kemampuannya. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah, jabatan, harta, apapun kedudukan, wattaqa, dan dia bertakwa dengan itu semuanya, wasaddaqa bil husna, dan dia itu bersedekah, dan dia mengeluarkan, mengatakan sesuatu yang baik. Kenapa? Husna ini sebagaimana kita jelaskan dulu, bahwasanya itu adalah jannah, surga. Dia melakukan semua kegiatan tersebut untuk mendapatkan surga dari Allah. Hari ini kenapa Bapak Ibu semuanya mau duduk di sini? Karena punya satu visi kita, punya satu capaian kita. Dengan duduk kita di tempat ini, itu akan diberikan surga oleh Allah. Maka ini yang harus kita hadirkan, sehingga apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, sehingga Allah mudahkan semua urusan kita. Dan ini banyak sekali hal-hal yang bisa Bapak Ibu rasakan. Kalau tidak percaya, tanya sendiri sama Anda Dempo. Bagaimana kisah beliau membuat musala di kantor. Banyak sekali kemudahan. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, itu Allah semuanya akan menggerakkan keberhasilannya. Tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah berusaha. Siapa yang mengantarkannya? Allah yang akan mengantarkan kepada kesuksesan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat ke-8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya wal muradu bil yusra al jannah. Yang dimaksud dengan yusra tadi itu adalah surga. Wal muradu bil usra al jahannam, dan dimaksud dengan usra tersebut adalah neraka jahanam. Di sini Allah ingin menyampaikan kepada kita semuanya, wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang kikir. Bayangkan kata-kata bakhil itu susah diucapkan. Itulah hebatnya bahasa Arab. Setiap kata-kata yang mengandung makna tidak baik itu pengucapannya pun juga agak berat. Sehingga kalau seandainya kita membaca Al-Quran dengan konsisten, itu akan menjadi terapi dalam kesehatan kita. Karena setiap huruf itu akan menggerakkan seluruh anggota mulut kita. Dan itu ternyata hasil penelitian dari salah satu universitas terkenal di Amerika. Ternyata itu bisa menjadi terapi terhadap kesehatan manusia apabila dia membaca Al-Quran. Coba bayangkan kata-kata bakhil, dia harus keluar dari tenggorokan, dan dia itu waktu diucapkan berat. Maknanya apa? Pelit. Barang siapa yang pelit, kedekrut kata orang, kikir. Nah, wastaghna, dan dia merasa cukup pada saat dia mempunyai harta, maka dia tidak merasa apapun lagi, tidak perlu kepada siapapun lagi. Ini paling bahaya. Seseorang pada saat dia mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah dengan kekuasaannya, dia tidak perlu kepada orang lain, sehingga dia marah-marah kepada anak buahnya, sehingga dia aniaya anak buahnya. Kenapa? Karena dia merasa berkecukupan. Wastaghna. Begitu juga pada saat Allah memberikan harta kepada dia, maka dia merasa bahwasanya harta tersebut adalah milik dia. Sekarang coba buktikan bahwasanya apapun yang kita miliki hari ini itu adalah bukan milik kita. Berapa banyak di antara orang yang sangat mencintai anaknya, tapi apa yang terjadi? Allah tarik anaknya dari genggamannya, Allah ambil nyawanya. Dan ini adalah
kisah-kisah yang memang membuktikan bahwasanya apapun yang kita miliki hari ini itu bukan milik kita. Itu adalah semuanya titipan dari Allah, agar titipan tersebut kita bisa mengarahkannya untuk bisa bertambah keimanan kita kepada Allah. Maka siapapun yang diberikan oleh Allah kemudahan rezeki dan jabatan, maka jangan pernah pelit, jangan pernah kikir. Berapa banyak di antara orang-orang yang diberikan amanah jabatan dan dia itu pada saat seperti itu dia sedekah untuk anak yatim. Mingguan dia sedekah untuk anak yatim. Setiap Jumat dia sedekah untuk anak yatim itu bisa mencapai dengan 20 orang, 50 orang. Dan itu adalah dari pribadi dia. Bukan dengan ditelepon orang lain untuk disuruh sedekah, tidak, dengan uang pribadinya. Dan ini adalah salah satu orang yang memang mempunyai visi untuk kehidupan akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang pelit dan dia merasa berkecukupan. Berkecukupan ini bisa juga dipahami. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini adalah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu juga termasuk wastaghna. Kenapa? Alah, ngapain dengar ceramah? Pulang aja kita. Ini termasuk di antara wastaghna. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima sesuatu dari orang lain. Ibaratnya sebuah gelas. Gelas yang paling baik itu adalah pada saat kita isi air, dia tidak akan pernah penuh. Terus menerima ilmu dari semuanya. Adapun wastaghna, adapun orang-orang yang merasa dirinya berkecukupan, pada saat itu akan air terus akan meluap. Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, ada sebagian saudara-saudara kita, dia tidak akan pernah mau mengikuti pengajian selain dari ustadznya. Ini yang paling bahaya. Kalau bukan ustadz mereka, itu nggak boleh ikut pengajiannya. Coba bayangkan, kita seiman, kita satu agama, Tuhan kita sama, tapi kita mempunyai rasa benci terhadap saudara seiman kita. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena itu adalah sikap yang digambarkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Lail, wastaghna. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu adalah wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustai terhadap kebaikan-kebaikan. Mereka tidak mempercayai tentang hari akhirat. Mereka tidak mempercayai tentang adanya kebangkitan. Mereka tidak mempercayai bahwasanya Rasulullah SAW itu ada dan diutus. Ini memang tidak terucap secara lisan, akan tetapi perbuatannya itu menunjukkan bahwasanya dia tidak pernah mempercayai tentang hari akhirat. Kenapa? Karena pada saat seseorang melakukan kecurangan di lini apapun dalam kehidupannya, maka disitulah dia menyatakan secara tidak langsung bahwasanya dia tidak mempercayai tentang hari akhirat. Seseorang yang mengambil hak orang lain di profesinya, maka itu adalah orang yang tidak mempercayai bahwasanya nanti hari akhirat akan dihisab oleh Allah. Saya berulang kali mengatakan kepada jamaah semuanya supaya untuk bisa mengingatkan diri dan jamaah semuanya, semua harta itu akan diminta pertanggungjawaban. Harta yang halal, harta yang halal, kita bekerja mulai dari pagi sore, kita mempunyai penghasilan, kita mencari dengan tangan kita sendiri dengan jerih payah, itu akan diminta hisabnya, akan dipertanggungjawabkan. Sedangkan harta haram semuanya tidak akan diminta pertanggungjawaban, semuanya akan diazab tanpa ada pertanyaan dari mana mau dibawa kemana. Namun hari ini coba bayangkan degradasi moral. Berapa banyak orang yang hanya kepingin kaya instan, dia rela untuk bermain judi online. Dia tidak mempunyai uang, maka apa yang dia lakukan? Dia melakukan pinjaman online untuk modalnya. Setelah itu dia akan berjudi. Setelah dia berjudi, dia kalah, dia akan mengambil pinjaman lain. Dan ini dikatakan oleh siapa? Oleh bandarnya judi. Bandar judi sendiri yang mengatakan bahwasanya orang berjudi itu tidak akan pernah menang. Orang berjudi itu tidak akan pernah menang, apalagi judi online. Karena setiap satu orang itu akan menangani 10 akun.
Ada orang yang mendaftar judi online, itu akan dipegang oleh 10 orang, itu dipegang oleh satu akun. Kalau dia tebak naik, dilihat berapa rata-rata hasil tebakannya. Kalau seandainya lebih besar tebakannya naik, maka dia akan turunkan. Kalau dia tebak turun, lebih besar yang turun, maka dia akan naikkan. Tidak pernah menang. Dan lebih parahnya lagi, orang berjudi itu mengharap bahwasanya apa? Bahwasanya dia itu bisa menarik kembali modal yang telah dia main. Tidak akan pernah bisa. Sehingga orang-orang Chinese, mereka itu punya prinsip dalam berjudi. Berjudi itu adalah entertainment, hanya sekedar menikmati. Berapa budgetnya? Saya punya teman waktu di Malaysia dulu, dia punya budget untuk berjudi itu cuma 300 ringgit dalam sebulan. 300, dan dia tidak akan pernah nambah lagi. Beda sama orang Aceh. Kalau sudah berjudi orang Aceh, ya, istri-istri digalain. Ini yang paling bahayanya, ya, paling bahaya. Dulu orang berjudi itu tidak perlu seperti hari ini mudahnya minta ampun. Dulu kalau misalnya kita melihat di kampung-kampung, kalau berjudi itu di hutan, ya, di tengah hutan, harus sembunyi-sembunyi. Sekarang tidak perlu lagi, duduk di kamar di rumah, maka anak-anak itu bisa main chip dia. Bapak-bapak juga main chip. Maka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mempunyai visi akhirat. Wa kazzaba bil husna. Dan orang-orang yang mendustakan tentang adanya surga. Kalau seandainya dia teringat adanya surga, dia tidak akan pernah berani main judi. Kalau seandainya dia teringat dengan adanya hari akhirat, maka dia tidak akan pernah berani untuk mabuk-mabukan. Kalau seandainya dia teringat dengan hari akhirat, maka dia tidak akan pernah berani berzina. Kenapa? Bapak-bapak yang sudah menikah apabila berzina, maka itu akan ditanam di simpang di depan lapangan Sudirman. Ya, ditanam di lapangan Sudirman, itu dilempari oleh semua orang yang lewat sampai mati, setengah badan. Kira-kira ada yang berani berzina? Pertama malunya minta ampun, ya, malunya minta ampun kita. Kenapa? Ditanam setengah badan, ada orang yang lewat, lempar pakai batu. Begitu dilempar pertama ketepok, mata kita yang pecah, gigi kita yang patah, itu sampai mati dilempari. Kalau seandainya kita teringat dengan husna tersebut, dengan adanya hari akhirat, dengan adanya surga, maka tidak ada satupun kemaksiatan yang berani kita lakukan. Begitu juga dengan anak muda yang belum menikah, apabila dia berzina, maka dia itu akan dicambuk. Cambuk itu bukan cambuk seperti hari ini. Misalnya seperti bukan. Cambuk itu memang harus terbuka dengan ketiaknya dan harus betul-betul. 3 kali cambuk itu pasti sudah keluar darah. Kalau dengan kekuatan full, ada nggak kira-kira anak muda yang berani melakukan kemaksiatan berzina? Tidak ada. Itulah yang dinamakan dengan innama fil qisasi hayatun. Sesungguhnya pada kisah itu adanya kehidupan. Kita tidak akan berani menganiaya diri kita dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga apa? Orang-orang wakazzaba bil husna, orang-orang yang mendustakan tentang hari akhirat, tentang surga, itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa. Apa dampaknya? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka bagi mereka akan diberikan kemudahan untuk masuk neraka, untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Kalau tidak percaya, lihatlah, ada orang yang begitu bawa narkoba, sekali dibawa selesai, selamat. Kok lebih mudah ya ke depan? Kok lebih gampang ya ke depan? Itu seakan-akan dimudahkan semua urusannya untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan ada orang-orang pada saat pertama dia melakukan kemaksiatan, awalnya dia harus bayar. Waktu dia konsumsi narkoba. Begitu dia sudah menjadi pelanggan, sudah bisa jualan, dia udah nggak usah bayar lagi. Sudah free semuanya. Sudah bisa menikmati semuanya. Seakan-akan diberikan kemudahan, tapi ingat, kemudahan tersebut untuk mengantarkan orang yang melakukan kemaksiatan itu untuk masuk ke dalam neraka jahanam, bukan untuk masuk ke dalam surga Allah. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia untuk diazab di dalam neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidak ada faedahnya lagi
pada saat nanti harta itu dikembalikan kepada kita, maka tidak akan berfungsi sama sekali kalau kita sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada saat seseorang itu meninggal dunia? Apa permintaannya? Ini boleh nanti, misalnya nanti kalau tidak percaya pas meninggal nanti pasti Bapak Ibu akan bilang betul yang Ustaz Damanhur bilang dulu. Tapi jangan meninggal sekarang. Nanti coba direnungi. Kenapa Allah mengatakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda? Apabila harta tersebut dikembalikan maka tidak akan berfungsi lagi. Orang semuanya pada saat meninggal dunia dia cuma minta satu. Apa yang dia minta? Akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, panjangkan sedikit lagi umurku, sedikit aja. Kenapa? Untuk bersedekah. Karena dahsyatnya bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalau seandainya engkau panjangkan sedikit lagi umurku, maka aku akan bersedekah. Karena sedekah itulah yang akan membuat kita itu walaupun sudah terkubur di dalam kuburan, tapi amal itu bisa mengalir sampai dengan hari akhirat. Sedekah yang bisa mengalir sampai dengan hari akhirat itu adalah yang dinamakan dengan wakaf. Bapak Ibu yang punya kebun, Bapak Ibu yang punya perusahaan, Bapak Ibu yang punya usaha, maka wakafkanlah hasil labanya untuk kemaslahatan umat Islam. Katakanlah misalnya punya kebun 10-50 hektar, ikatkan dalam ikrar akad wakaf, ini hasil laba dari kebun sawit saya, dari kebun durian saya, dari kebun apapun, ini 10% untuk saya wakafkan kemaslahatan agama Allah. Maka itu akan mengalir sampai kita meninggal, diambil sama anak cucu kita, dia masih tersisa. Itu tidak boleh dibagikan. Inilah indahnya seseorang yang apabila dia menyadari apabila nanti harta akan dikembalikan kepada orang tersebut, maka harta tersebut akan bermanfaat, bukan tidak bermanfaat. Semoga 4 ayat ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa menghafal 4 ayat ini dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.